Saya ingin menyampaikan kepada kalian 7 alasan mengapa kebanyakan mahasiswa itu tidak mau berorganisasi. Dan saya akan memberikan penjelasan lagi agar kalian itu mau ikut organisasi. Apa saja itu? Nah, kita simak. Bro, kok kamu nggak mau ikut organisasi sih? Nggak mau nggak guna, nggak digaji. Bro, kok kamu nggak mau ikut organisasi sih? Wah, saya maunya hidup tuh santai-santai aja deh. Ngapain mikir-mikir organisasi? Bro, kok kamu nggak mau ikut organisasi sih? Nggak deh, saya mau fokus belajar. Biar nanti IPK saya tinggi, dan nanti saya bisa lulus kuliah cepat. Bro, kok kamu nggak mau ikut organisasi sih? Bro, mumpung masih muda, itu gunakan untuk main sebanyak-banyaknya. Ini kok malah ikut organisasi, nanti pusing loh. Bro, kok kamu nggak mau ikut organisasi sih? Nggak, saya nggak mau. Nanti terikat dengan aturan organisasi yang banyak sekali. Nanti saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini, nggak mau, saya mau bebas. Ikut seminar yuk. Itu BEM ngadain seminar tuh, pelatihan keren. Itu bagus loh, itu nambah skill kita. Ngapain ikut seminar, ngabisin duit? Mending duit saya bisa gunakan untuk beli pulsa. Oke, berorganisasi merupakan cara kita untuk menambah skill kita, pengalaman kita, wawasan kita, kemudian juga kita bisa menjadi lebih terasah kemampuan leadership kita. Dan leadership ini, kemampuan ini, skill, wawasan, pengalaman ini tentu tidak bisa kita dapatkan kalau hanya nongkrong cuma di kelas saja, belajar di kelas saja, memperhatikan dosen mengajar, tentu tidak bisa seperti itu. Maka kita perlu wadah lain untuk agar kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih matang. Nah, salah satunya lah berorganisasi. Namun tidak semua mahasiswa yang ingin bergabung dengan organisasi karena beberapa hal. Oke, yang pertama adalah karena mahasiswa menganggap bahwasanya organisasi itu tidak penting. Nah, organisasi tidak penting. Mengapa mahasiswa tidak mengatakannya tidak penting? Karena apa? Karena mereka menganggap bahwasanya organisasi itu ya seperti kayak ngumpul-ngumpul saja, lalu tidak ada hal-hal yang dia dapatkan, ya hanya dapat asiknya saja. Baru itu salah besar. Kalau seperti itu yang dia dapatkan, maka organisasi yang organisasinya tidak berkualitas. Maka pastikan organisasi itu adalah organisasi yang berkualitas. Dan kita lihat bagaimana organisasi itu ya bisa menghasilkan orang-orang hebat. Misalnya kan ada tuh, bisa di kampus dia bisa menjadi presiden mahasiswa. Kita lihat latar belakang sebelumnya dia ikut organisasi apa, sehingga dia bisa menjadi presiden mahasiswa. Maka tentu dia sudah terasah atau teruji atau mendapatkan ilmu di organisasi sebelumnya. Nah, artinya itu adalah organisasi berkualitas. Atau bisa kita lihat juga track record organisasinya. Nah, kemudian orang-orang tidak menganggap bahwasanya organisasi itu penting adalah karena mereka belum merasakan saja. Nah, tapi orang-orang yang sukses di dunia ini, ya kebanyakan mayoritasnya adalah orang-orang yang aktif berorganisasi. Dan kalian bisa lihat biografi orang-orang besar di negeri ini, ya seperti itu. Jadi pertama lah mereka menganggap bahwasanya organisasi itu tidak penting. Nah, maka yang harus mereka lakukan adalah mereka harus memahami, harus paham, dan kalian harus tahu dulu. Kalian lihat, cari-cari di literatur yang banyak sekali di internet itu mengapa organisasi itu penting, dan kalian juga bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru ketika para tokoh berbicara tentang bagaimana pentingnya organisasi. Maka nanti kalian akan menjadi lebih paham, akan termotivasi untuk ikut organisasi. Kemudian kalau dia sudah paham, maka nanti dia akan ikhlas berada di dalam organisasi tersebut. Nanti dia pun akan mau berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Nah, tapi memang di awalnya dia harus paham dulu. Sudah paham, maka nanti dia akan ikhlas ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut. Setelah itu barulah nanti dia akan bekerja atau beramal atau melakukan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut. Nah, jadi seperti itu yang mengatakan bahwasanya organisasi itu tidak penting, maka kalian harus pahami dulu. Jangan langsung kalian menyimpulkan bahwasanya organisasi itu tidak penting. Pelajari dulu. Kalau kalian sebagai seorang intelek, maka kalian harus memahami, mencari dulu data-datanya, barulah disimpulkan. Begitulah orang-orang intelek dalam berpikir. Kemudian alasan kedua yang membuat mahasiswa tidak mau ikut organisasi adalah karena dia ingin fokus belajar. Oke, memang kalau kita ikut organisasi, mungkin fokus kita akan terpecah. Nah, ya, yang harusnya kita hanya fokus untuk menambah ilmu kita belajar yang diajarkan oleh dosen-dosen kita di kampus, tapi dengan kita ikut organisasi, maka fokus kita menjadi pecah. Ya, memikirkan belajar, memikirkan tugas-tugas, lalu kita juga memikirkan bagaimana organisasi ini bisa berkembang, mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, ada pelatihannya, seminar, dan sebagainya. Tentu fokus kita terpecah. Tapi disitulah kita belajar tentang kepemimpinan, disitulah kita belajar tentang manajemen diri, ya, bagaimana kita mampu memutuskan sebuah prioritas, ya, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita bagi-bagi waktunya. Di situ kita berlatih. Nah, skill leadership
itulah tempat kita untuk berlatih seperti itu. Itu namanya skill leadership, ya, mampu mengelola banyak hal. Kalau kalian hanya mampu mengelola satu hal, maka semua manusia saya pikir bisa semua mengelola satu hal. Tapi kalau dia mampu mengelola banyak hal, meskipun semuanya penting, tapi dia mampu mengelolanya, maka skill leadership-nya dia sudah dapat, sudah matang. Maka kalau kalian mengatakan ingin fokus belajar, berarti ya bagus, tapi ada yang lebih bagus, ya. Belajar yes, organisasi juga yes, seperti itu. Banyak yang mengatakan bahwasanya kami nggak mau ikut organisasi, nanti IPK kami rendah. Teman-teman semua, Anies Baswedan pernah mengatakan, IP yang tinggi itu hanya mengantarkan kalian untuk lulus masuk tes wawancara. Nah, setelah itu, yang ditanya itu bukan IPK lagi, tapi tentang bagaimana skill leadership kalian, cara kalian berkomunikasi, ya, kemudian berpikir analitik, itu yang akan dinilai. Maka oleh karena itu IPK yang tinggi penting memang, tapi jangan jadikan itu patokan ketika di kuliah. Karena ketika kalian sudah masuk dunia kerja, IPK nggak ditanya lagi, seperti itu. Banyak kok yang IP-nya tinggi, tapi dia sukses. Ya, bahkan Steve Jobs, ya, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian juga Bill Gates, itu kan dia dikeluarkan dari kampusnya. Tidak ada IPK, tapi dia bisa menjadi orang yang sukses. Nah, ini membuktikan bahwasanya nilai tinggi, IPK tinggi itu bukan menjamin. Maka oleh karena itu, lalu IPK berapa harusnya? Ya, minimal IPK di atas 3 itu sudah bagus. Itu kalian sudah dapat dipanggil wawancara. Nah, kemudian ingin fokus belajar juga agar lulus cepat itu. Ya, itu alasan para mahasiswa. Tapi kita lihat ya, ada loh mahasiswa yang dia itu fokus belajar tapi lulusnya juga lama. Lulus lama. Tapi ada juga yang dia ikut organisasi, ya. Organisasi iya. Kemudian kuliah juga iya. Ada kok yang lulus cepat itu. Nah, artinya apa? Kembali lagi kepada kitanya. Apakah kita mampu mengelola diri kita? Ya, banyak kok teman saya waktu saya kuliah dulu, temennya pengennya fokus belajar, tapi ternyata yang lulus duluan saya dibandingkan dia. Gitu. Nah, artinya apa? Kesalahan bukan pada organisasi, tapi kembali kepada diri kita. Oke? Kemudian alasan ketiga para mahasiswa tidak mau ikut organisasi adalah dia ingin menghabiskan masa mudanya untuk bersantai-santai. Nah, jadi ketiga adalah ingin bersantai. Menghabiskan masa ketika menjadi mahasiswa itu dengan santai. Karena apa? Kalau kita ikut organisasi, tentu kita tidak santai lagi. Kita akan, waktu santai kita itu, yang harusnya kita bersantai, justru digunakan untuk mengikuti kegiatan organisasi. Nah, maka terbuang dong waktu santai kita. Iya, disitulah kita membuang waktunya, tapi bukan dibuang ke tong sampah, tapi digunakan untuk hal yang produktif lainnya. Energi kita, ya, yang harusnya kita gunakan untuk santai tadi, kita gunakan energi itu untuk menambah skill kita, untuk menambah daya kita, daya jual kita, ya, dengan berorganisasi. Skill kita, leadership, kemampuan berbicara, kemudian kemampuan mengelola sesuatu, kemampuan berpikir solutif, itu energi yang digantikan untuk santai tadi. Memang santai enak, tapi kalau kita gunakan energi itu dengan maksimal untuk menambah nilai jual kita, kita harus lebih berdaya, kualitas diri kita, maka santai tadi saya pikir lebih tidak baik dibandingkan kalau kita menggunakan energi kita untuk menambah skill kita. Nah, maka oleh karena itu, ya, mumpung masih muda, sebaiknya jangan gunakan waktu santai dengan banyak, harus lakukan hal yang produktif, seperti itu. Oke, yang keempat adalah alasannya adalah ya ingin ngalir saja. Nah, ngalir saja. Ya, dengan kuliah, ya ngalir saja itu. Maka kalau seandainya kita ngalir saja, ya enak ngalirnya itu, kita bisa ikut alir itu tiba-tiba skill kita jadi langsung bertambah, ya, pengalaman kita langsung bertambah, ya, kemudian skill leadership, kemampuan berbicara kita tiba-tiba jadi meningkat secara otomatis, enak seperti itu. Tapi kalau kita sebaiknya adalah merencanakan, jangan ngalir saja, ya, jangan ngalir saja. Kalau ngalir saja, ya kita ibaratnya cuma ngikutin perkembangan zaman. Jangan sampai kita seperti Nokia. Nokia itu, ya, bisa jadi tumbang. Karena apa? Karena mereka ngalir saja gitu. Dia sudah di atas, posisi di atas, ya, top branding yang terbagus di Indonesia. Semua orang pasti tahu Nokia itu sudah bagus. Tapi mereka ngalir saja.
ketika para kompetitornya itu berkembang ya, menambahkan fitur-fitur terbaik yang ada di produk mereka, Nokia sementara santai saja, ngalir saja katanya. Maka Nokia sampai sekarang hari ini kita sudah tidak tahu lagi bagaimana kabarnya ya Nokia seperti itu. Dia dikalahkan dengan Samsung, Oppo ya kan, dan juga Apple. Nah, mengapa? Karena ngalir saja tadi. Maka ada statement yang disebutkan oleh CEO dari Nokia. Apa katanya? Kami tidak melakukan apa-apa, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Tiba-tiba kami hilang saja gitu. Kenapa? Ya karena ngalir saja. Maka oleh karena itu, kalau kalian cuma ngalir saja di kampus itu, tidak kalian rencanakan untuk menambah kemampuan diri kalian ya, dengan hanya fokus mengambil ilmu itu di satu sumber saja, itu di kelas saja, saya pikir itu rugi. Maka kalian harus bisa mencari jalan lain untuk menambah nilai jual diri kalian itu. Salah satunya adalah dengan berorganisasi. Oleh karena itu, jangan ngalir saja. Pastikan ngalirnya tetap, tapi ambillah yang bisa kita jangkau. Salah satunya adalah dengan skill-skill ilmu-ilmu yang ada di organisasi. Yang kelima, mengapa mahasiswa tidak mau ikut organisasi adalah katanya ngabisin duit. Ya kenapa? Karena mahasiswa atau organisasi seringkali mengadakan seminar, dan seminar-seminar itu tentu orang-orang yang mau mengikutinya itu terpaksa mengeluarkan uang. Nah, jadi yang kelima alasannya adalah tidak mau mengeluarkan uang. Ya, tidak mau mengeluarkan uang. Alasannya tadi ya karena ingin hemat gitu kan. Nah, ingin hemat. Nah, teman-teman semua, jangan kita pelit dengan diri sendiri. Apalagi uang yang kita gunakan itu untuk menambah kemampuan kita gitu. Maka jangan pelit. Nah, memang nanti akan mengeluarkan uang, iya, tapi ada imbalannya gitu. Minimalnya apa? Meskipun kita sudah tahu ilmunya, tapi pasti ada ilmu baru yang akan kita dapatkan dari mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini apa gunanya? Saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Ya, saya sudah mengumpul 130 sertifikat dan gunanya ada, teman-teman. Ya. Nah, dapat sertifikat, kemudian dapat teman baru, ya, dapat teman baru dari fakultas lain. Ya, nanti kalau kita bertemu, ya, ketika nanti kita ada keperluan, kita akan bisa lebih mudah dalam berkomunikasi dengan mereka. Kemudian apa lagi? Yang keempat, kita bisa menambah nilai branding kita. Ya, kita nanti setelah mengikuti seminar-seminar, maka kita punya nilai jual. Kok kenapa kamu yang ngomong, kok dia yang berbicara di depan? Iya, karena dia sudah pernah mengikuti pelatihan itu. Nah, maka seperti itu. Masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Oleh karena itu, uang yang kalian keluarkan untuk seminar itu bukan menghambur-hamburkan uang, bukan. Tapi itu menambah skill kita. Ya, Imam Syafi'i mengatakan salah satu modal untuk menjadi orang yang salah satu modal orang yang berilmu itu ya, ingin menjadi orang yang berilmu adalah modal, itu uang. Nah, kalau tidak punya uang, maka kita tentu akan menjadi kesulitan untuk menambah skill. Ya, banyak orang yang mengikuti pelatihan itu sampai berjuta-juta. Kita hanya agenda yang diadakan oleh kampus, organisasi kampus, dengan hanya mengeluarkan uang sebanyak 5.000 atau 20.000 ya, atau 50.000, tapi kita tidak mengikutinya, kita akan rugi. Nah, maka oleh karena itu, ambil ilmunya, pasti ada ilmu baru yang bisa kalian gunakan. Otak kalian akan terbuka, wawasannya disitulah untuk kalian menambahkan wawasan. Kalau kalian hanya fokus di kelas saja, wawasan yang diadakan seminar tadi kalian tidak akan dapatkan. Oleh karena itu, gunakan uang kalian dengan mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan ketika berorganisasi di kampus. Oke, alasan keenam adalah ia ingin bebas. Bebas dari apa? Bebas dari aturan-aturan organisasi. Ya, bebas dari aturan-aturan yang diadakan oleh organisasi. Misalnya, dia mengikuti organisasi pramuka, misal ya, mengikuti organisasi pramuka. Di pramuka, tentu branding yang dijual adalah tentang kedisiplinan. Ya, tiba-tiba nanti dia ikut organisasi pramuka, tapi dia tidak disiplin, maka orang akan memberikan cap kepada dia, wah, anak pramuka kok tidak disiplin. Nah, maka dia tidak mau dicap dirinya seperti itu gara-gara ikut organisasi. Maka mahasiswa itu dia pengen bebas saja dah. Nah, itu salah, teman-teman. Justru kalau kalian ikut organisasi, kalian akan terbentuk sebuah karakter baru, new karakter, yaitu karakter setelah kalian ikut organisasi. Misal, kalian mengikuti di kampus kegiatan organisasi rohani Islam misalnya, tentang keislaman misalnya. Tiba-tiba
ketika kalian awalnya mungkin kalian tidak mau, jarang sholat ya, jarang berpuasa, jarang membaca Al-Quran. Tapi ketika kalian sudah gabung di organisasi tersebut, maka ketika kalian tidak sholat duha, nanti diingatkan sama teman-teman, loh katanya organisasi Islam, tapi kok sholat wajibnya bolong, kok sholat wajibnya tidak berjamaah, kok tidak pernah tilawah Quran. Maka tentu kita yang pada saat itu aktif di organisasi tersebut, orang tuh sudah membranding diri kita tuh, kamu tuh aktivis di organisasi itu loh. Kamu tidak cocok kalau kamu tuh tidak menampilkan ya kebiasaan-kebiasaan yang harusnya ada di organisasi tersebut. Nah, tentu kalau kita terpaksa mengikutnya, itu akan jadi sebuah karakter. Karena karakter itu bisa instan. Pasti dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil ya. Salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan atau tata tertib atau aturan-aturan yang berlaku di organisasi tersebut kita laksanakan, maka nanti akan menjadi sebuah karakter bagi kita. Ya, seperti itu. Jadi, ada yang mengatakan bahwasanya dia ingin bebas dari aturan-aturan organisasi, maka itu sebuah kerugian. Memang kita akan jadi terikat, memang, tapi dampaknya itu positif dalam diri kita. Karakter kita akan terbentuk menjadi new karakter bagi diri kita, yang mungkin dulu kita tidak terbiasa dengan hal itu. Dengan kita ikut organisasi, kita pun ikut nuansa di organisasi tersebut, maka nanti kita akan jadi terciptalah karakter yang ada di organisasi tersebut. Itu yang ke-6, mengapa mahasiswa tidak mau ikut organisasi. Yang ke-7 ini sangat unik sekali. Alasannya adalah karena tidak berpengalaman ya, tidak berpengalaman. Jadi akhirnya dia tidak mau ikut organisasi. Teman-teman semua, kalau kalian mengatakan bahwasanya kalian itu tidak punya pengalaman ikut organisasi, maka ciptakanlah pengalaman pertama. Nah, saya nggak mau ikut organisasi, kenapa? Saya dulu nggak punya pengalaman. Ya udah, ciptakan pengalaman pertama. Maka nanti kalian akan bisa menjadi orang yang berpengalaman. Dulu saya tidak punya ikut organisasi, ketika di sekolah saya tidak aktif organisasi. Lalu di kampus, saya pun diajak oleh para senior untuk aktif organisasi. Dan akhirnya saya pun merasakan bahwasanya, wah, ternyata di organisasi itu punya manfaat besar. Dan akhirnya saya pun ikut organisasi sampai 5 di kampus itu. Ya, di tingkat prodi, di tingkat jurusan, tingkat fakultas saya ikutin. Terakhir itu saya jadi presiden mahasiswa. Nah, mengapa saya bisa mencapai presiden mahasiswa? Karena ada pengalaman sebelumnya. Nah, pengalaman pertama, pengalaman kedua, pengalaman ketiga, pengalaman keempat, maka dari keempat pengalaman ini akan menjadikan modal bagi saya dalam memimpin BEM di kampus saya pada waktu saya kuliah dulu. Nah, oleh karena itu, jika dia mengatakan bahwasanya saya tidak punya pengalaman dalam berorganisasi, maka ciptakanlah pengalaman pertama. Itulah 7 alasan mengapa mahasiswa tidak ikut organisasi, tapi saya sudah sampaikan, itu jangan jadikan alasan kalian tidak mau ikut organisasi, tapi jadikan itu sebagai bahan renungan. Ternyata alasan itu salah. Teman-teman semua, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau kalian ikut organisasi, maka konsekuensinya kalian akan jadi lebih sibuk. Tapi kesibukan kalian itu tentu menjadi hal positif bagi diri kalian. Kalau kalian tidak ikut organisasi, itu adalah pilihan kalian. Konsekuensinya tentu ada juga. Kalian akan kalah dibandingkan teman-teman kalian yang ikut organisasi dalam hal daya jual diri kalian, kualitas diri kalian. Maka oleh karena itu, pilihlah untuk menjadi mahasiswa atau pelajar yang aktif berorganisasi, sehingga kalian memiliki nilai jual lebih dibandingkan teman-teman kalian yang tidak ikut organisasi. Jika seandainya ada yang ingin ditanyakan, silahkan dijawab di kolom komentar atau langsung di DM di Instagram saya, Wasil Tanjung. Demikian, terima kasih.